Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Bertemu kembali dengan Kang Z. Ini adalah video kedua pembahasan tentang cahaya yang muncul di Gunung Lawu. Ternyata cahaya yang muncul di Gunung Lawu itu adalah, ya, sebelum kita bahas terlebih dahulu saya ingin kembali mengulas cahaya yang saat itu saya videokan, ya teman-teman. Titik lampu yang terang bagian atas inilah yang saya maksud. Kemudian untuk dua titik lampu terang yang bawah ini adalah lampu penduduk di kampung terakhir. Kalau tidak salah ini di area Ngrayudan atau Karanggupito. Yang menjadi pertanyaan adalah cahaya yang muncul di titik atas ini. Cahaya apakah ini? Saat itu saya sempat mengira bahwa itu adalah lampu yang dibawa oleh pendaki. Tapi saya pikir-pikir lagi, kayaknya kok selama ini belum pernah dengar ya seorang pendaki naik ke gunung itu bawa lampu segede itu. Kenapa saya bilang gede? Karena begini, lampu di bawah di kampung terakhir ini tadi ini adalah lampu jalan. Taruh saja ini 100 watt. Jarak lampu ini dari titik lokasi saya ini kurang lebih sekitar 3 kiloan. Ini terangnya kayak gini. Kemudian untuk titik lampu terang yang atas ini 3 kali lipat, bahkan nggak tahu, pokoknya jaraknya jauh banget. Karena memang Gunung Lawu ini kan kemiringannya cukup cukup jauh ya. Boleh dibilang Gunung Lawu ini kan memang gunung yang terbesar dan terlebar. Bisa kita lihat di tampilan ini adalah kemiringan Gunung Lawu. Titik lokasi dua lampu ini berada di area sini. Kemudian untuk satu lampu terang yang bagian atas tadi jauhnya di sini. Apakah mungkin titik lokasi lampu yang jauh ini terangnya sama persis dengan yang dekat dari titik lokasi saya? Kalau lampunya ini tidak besar banget, itulah yang saya maksud. Kayak nggak mungkin kalau ini lampunya pendaki. Kemudian lampu apakah itu? Di sini saya akan mengulas beberapa postingan yang dibagikan oleh beberapa teman-teman pendaki ya teman-teman. Jadi postingan ini dibagikan di grup Gunung Lawu 3265 MDPL. Postingan pertama ini dibagikan oleh Ferry Dwi Nur Cahyo. Mohon maaf Mimin, dulur-dulurku mau tanya bagaimana pendapat panjenengan semua terkait foto tersebut. Foto tersebut diambil di wilayah Wukir Bayi, Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur. Informasi dari masyarakat sekitar, yaitu masyarakat Desa Girimulyo, proyek tersebut adalah proyek jalur jeep yang akan sampai Bulak Peperangan. Dengan kelebaran kurang lebih sekitar 10 meter. Di sini juga ada fotonya. Ini adalah foto pertama. Kemudian di sini ada foto kedua. Dan yang ketiga adalah sebuah video ya teman-teman. Video yang menampilkan kondisi proyek pembuatan jalan tersebut. Nah, kemudian untuk postingan yang kedua di sini ada pinjal sekarang. Bila pihak-pihak terkait mengaku tidak tahu tentang semua ini, apa mereka sengaja menutup mata atau mata mereka telah tertutup lembaran kertas nominal? Lalu apa tugas mereka yang sering berpatroli di hutan lindung lereng Gunung Lawu? Sudah sangat miris dan memprihatinkan. Pengerusakan dan pembabatan pohon di hutan lindung di lereng Gunung Lawu Kabupaten Ngawi, Kecamatan Jogorogo, Dusun Girimulyo. Tepatnya jalur pendakian Gunung Lawu via Wukir Bayi. Kami mohon untuk segera ditindaklanjuti pada pihak-pihak yang berwenang akan hal ini. Monggo di-tag para pihak yang berwenang. Eman Alase. Di sini kembali ada beberapa foto dan video ya teman-teman. Di sini saya ada satu postingan lagi yang diposting di Instagram milik Jogorogo. Terjadi pembebasan lahan di wilayah hutan Wukir Bayi Jogorogo dengan proyek jalur jeep menuju Bulak Peperangan Gunung Lawu. Jalur tersebut dulunya jalur trail. Informasi terakhir saat ini proyek berhenti karena alat berat mengalami kerusakan. Alhamdulillah. Proses pembebasan lahan sudah berlangsung kurang lebih sekitar 3 bulan dan sudah sejauh kurang lebih 4 km dari titik lokasi Wukir Bayi Jogorogo. Dan proyek tersebut dari Bupati Ngawi dan informasinya pihak ketiga Jatim Park.
Informasi apapun yang saya dapat akan saya sampaikan secara berkala. Ini yang jadi pertanyaan gini ya teman-teman. Proyek jalur jeep ini akan dibuat sampai ke kawasan Bulak Peperangan. Ini ya teman-teman, tampilan dari Gunung Lawu. Ini adalah pos 1 Wukir Bayi yang berada di jalur pendakian Gunung Lawu via Jogorogo, air terjun Serambang Park Ngawi. Nah, kemudian tadi kan katanya pembangunan jalur jeep ini akan dimulai dari pos 1 Wukir Bayi. Di sini akan coba saya ukur ya teman-teman, tapi ukuran ini adalah garis lurusnya. Sedangkan kondisi di Gunung Lawu ini kan bebukitan naik turun. Ini hanya untuk perkiraan saja. Dari pos 1 Wukir Bayi ini menuju ke mana ya, Bulak Peperangan ya. Kayak daerah sini ya. Sabana. Oh, ini Bulak Peperangan. Oke. Ternyata jaraknya ini kurang lebih sekitar 4,5 kilo. Ini untuk garis lurus dulu ya teman-teman. Tapi sekali lagi kondisi Gunung Lawu ini kan naik turun. Nih. 4,58 km untuk garis lurusnya. Sedangkan kalau mengikuti lekukan bukit naik turun ini bisa sampai 3 atau 4 kali lipat. Sedangkan menurut postingan tadi, proyek ini sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan untuk jalurnya ini sudah mendapat sekitar 4 kilo, udah lumayan jauh. Berarti dapat dikatakan bahwa cahaya yang muncul pada malam minggu kemarin yang saya lihat, sempat saya videokan di video sebelum ini bisa jadi dapat dikatakan bahwa itu adalah penerangan untuk alat berat ini ya. Sedangkan di video yang kemarin juga saya katakan bahwa di situ sempat terjadi semburan api. Apakah mungkin itu adalah api las listrik yang digunakan saat perbaikan alat berat tersebut? Saya tidak tahu. Yang pasti begini, dari samping rumah sini, ketika saya perhatikan, saat itu saya belum bawa HP loh ya, belum saya rekam. Di situ sempat ada beberapa kali percikan, cerak-cerak. Awalnya saya pikir itu adalah pendaki yang bawa lampu terang kemudian menyalakan kembang api. Bedanya adalah kalau kembang api percikannya ini kan naik dulu, ses baru meledak dar di atas. Kalau ini enggak, percikannya itu berasal dari titik terang itu juga, ceras, ceras. Jadi tidak terbang. Sampai akhirnya saya pun berkesimpulan itu bukanlah kembang api. Kemudian yang disayangkan adalah dari postingan yang sudah saya bacakan tadi, seolah-olah pada saat beliau ini menanyakan kepada beberapa pihak, katanya Polhut ini belum tahu sama sekali tentang hal tersebut. Kayaknya nggak mungkin banget ya. Ini adalah proyek besar loh. Sekali lagi ini adalah proyek besar, apalagi membawa alat berat. Kayaknya nggak mungkin banget kalau pihak perhutani di Jogorogo sana tidak tahu sama sekali akan hal ini. Selanjutnya di postingan kedua tadi menyebutkan bahwa proyek ini adalah proyeknya Bupati Ngawi. Bupati Ngawi sekarang adalah Bapak Oni. Setelah menggantikan sebelumnya masa jabatannya habis, yaitu Pak Kanang. Yang disayangkan dari proyek ini adalah mungkin tujuan mereka adalah menghidupkan wisata. Oke, silahkan. Kemudian tujuan lain adalah menambah pendapatan daerah sana. Oke, silahkan monggo. Dan yang pasti adalah jalur jeep, wisata jeep. Ini sebenarnya adalah hanya mengikuti atau kemauan para cukong-cukong kayaknya ya. Karena apa? Karena orang yang punya hobi jeep ini yang pasti orang yang punya duit. Mengikuti dan memuaskan keinginan mereka itu sudah pasti. Tapi ada hal yang lebih penting yang perlu dipertimbangkan lagi. Jadi begini. Di daerah Karanganyar, Jawa Tengah sana juga ada jalur jeep seperti ini di lereng Gunung Lawu. Dan yang terjadi adalah bekas dari ban mobil jeep ini merusak alam. Bekas-bekas roda ini akan menjadi aliran air yang terus menggerus dan menggerus sampai akhirnya akan menjadi sungai. Dan jika air sudah terkumpul di kubangan itu,
Ketika hujan deras mau tidak mau, air ini akan mengikuti jalur jeep tersebut. Yang terjadi adalah seperti bencana-bencana yang sudah terjadi. Penduduk warga sekitar ini akan mengalami longsor atau banjir bandang. Inilah yang perlu dipertimbangkan. Tentunya selain itu juga masih banyak lagi kerugian. Yang pasti untuk pembuatan jalur ini tentu akan menebang ribuan pohon. Ribuan pohon akan ditebang dan dimatikan. Akankah berita tentang pembuatan jalur mobil jeep di jalur pendakian Gunung Lawu Vian Jogorogo ini akan viral seperti proyek-proyek sebelumnya? Semuanya kembali kepada teman-teman. Karena netizen adalah maha benar. Silahkan berikan pendapat teman-teman. Silahkan bagikan video ini agar semua orang, semua pihak ini ikut membahas ini juga. Karena jika ingin menggagalkan proyek ini, jika yang maju hanya 1-2, ini juga percuma. Zaman sekarang kasus jika tidak masuk ke media sosial, tidak dibahas dan tidak dibully oleh netizen, ini tidak akan terangkat, tidak akan terkupas. Saya Kang Zi dari lereng Lawu Timur. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.